Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk Kemajuan Olahraga Nasional dan Kesejahteraan Atlet. Komisi 2 DPR RI lakukan kunjungan ke Lombok, Provinsi NTB, guna meninjau pelaksanaan pilkada di daerah tersebut. Terbukti sosialisasi yang dilakukan KPU berhasil karena di sini partisipasi terbanyak hingga di daerah lain. Komisi 5 DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas meningkatkan koordinasi dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan cuaca ekstrim dan potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar nih di hari Jumat 7 Mei 2021? Tentunya kami hadir untuk memberikan informasi seputar dinamika aktivitas dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari. Alda, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Uki gimana? Alhamdulillah juga sehat. Pastinya juga mungkin sebagian masyarakat dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan TVR Parlemen ini juga kita berharap ya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun memang mungkin sedang tidak enak badan ataupun juga daerah-daerah ataupun juga saudara-saudara kita yang mungkin di daerah yang baru saja terkena bencana, kita harapkan juga dalam keadaan sehat. Sudah memasuki hari ke-25. Yeay. Sedih tapi senang juga ya sebentar lagi Lebaran. Sedih dan juga senang menyambut Hari Raya Idul Fitri kali kedua ini seperti lagunya Raisa yang kita tidak boleh mudik ya. Iya, di masa pandemi karena jadi kita harus mengurangi mobilitas, tetap di rumah, nggak boleh kemana-mana dulu selama Lebaran. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya masyarakat Indonesia itu punya 1001 akal gimana caranya bisa mudik? Betul, kayak banyak banget siasatnya ya. Kalau saya tadi nonton TV, ada yang masuk ambulans, ada yang masuk truk sayur, banyak sekali Uki siasatnya ini biar orang-orang bisa pada mudik, padahal kan sudah dilarang. Bener banget, tapi juga mungkin yang juga perlu kita acungkan jempol nih bagi para petugas keamanan, kita harapkan ini 24 jam benar-benar tegas dan juga memonitor para pemudik yang mungkin nanti mencari celah nih kalau misalnya mungkin berangkat tengah malam atau sebelum sahur yang biasanya mungkin para petugasnya ketiduran atau tidak ada seperti itu ya. Iya, betul sekali. Ini kan sudah ada 31 titik pengecekan, makanya ini kita cukup apresiasi ya pemerintah ini benar-benar berkomitmen agar para masyarakat ini tidak mudik. Jadi benar-benar dijaga betul itu. Jadi sekali lagi jangan mudik, tapi kita tidak akan membahas mudik, nanti kita akan membahas ini terkait dengan bagaimana polemik pegawai KPK yang tidak lulus tes alih ASN, tapi nanti di segmen akhir kita akan membacakan terlebih dahulu informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Ini kita masuk berita pertama terkait dengan rancangan undang-undang SKN diharapkan berpihak kepada para atlet. Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk Kemajuan Olahraga Nasional dan juga Kesejahteraan para Atlet. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini. Dalam rapat panitia kerja harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, anggota Badan Legislasi DPR RI, Adang Darajatun mendukung Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional untuk memperkuat desain besar olahraga nasional dengan mengatur hal-hal yang bersifat substansial termasuk soal dukungan anggarannya. Adang Darajatun meminta dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dicantumkan agar ada alokasi 2,5% dari APBN untuk pembinaan prestasi olahraga nasional sehingga sistem pembinaan olahraga bisa dikembangkan dengan baik. Dukungan anggaran di dalam olahraga itu sangat dipentingkan. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan
maaf ya, kasus-kasus yang berhubungan dengan pemotongan, pembiayaan, korupsi, dan sebagainya. Ini menyebabkan bahwa penggunaan anggaran itu tidak full demi kepentingan olahraga. Adang menambahkan perbaikan skema pendanaan bisa menumbuhkan potensi sport industri sebagai sumber pemasukan negara. Pengelolaan infrastruktur olahraga pasca event nasional, regional, maupun internasional, sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan ekosistem olahraga yang lebih baik. Yang paling penting juga adalah bagaimana nasib para atlet yang sudah tidak melakukan atau tidak lagi sebagai atlet tetapi usianya sudah semakin berumur, bagaimana diberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang sudah tidak berlaga lagi. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Dan ini ada berita dari Komisi 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada NTB dinilai berhasil. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan ke Lombok, Provinsi NTB, guna meninjau pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut. Terbukti sosialisasi yang dilakukan KPU berhasil, karena di daerah tersebut partisipasi terbanyak hingga di daerah lain. Ditemui usai rapat dengan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli menilai Pilkada di Nusa Tenggara Barat berhasil. Partisipasi masyarakat paling banyak dibanding daerah lain. Ada 7 kabupaten kota jumlah pemilih hingga 82%, bahkan 1 kabupaten di Dompu mencapai 93%. Penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020 di NTB ini cukup berhasil. Mungkin dibandingkan dengan daerah yang lain, tingkat partisipasi pemilihnya paling tinggi ya. Tadi rata-rata seluruh NTB di 7 kabupaten kota itu ada 82 sekian persen ya. Prestasi yang luar biasa, artinya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk juga pemerintah daerah, semua stakeholder itu cukup berhasil. Namun Ahmad Doli mengungkapkan masih ada kendala dalam pelaksanaannya, semua masalah itu berpangkal dari persoalan data kependudukan yang masih belum tuntas. Ia berharap persoalan data kependudukan ini dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Tinggal memang ada beberapa catatan evaluasi kita misalnya, dan ini sama dengan masalah-masalah di tempat lain, soal DPT. Ya. DPT ini akan jadi masalah di setiap penyelenggaraan pemilu, dan itu masalah di hulunya adalah soal data kependudukan kita. Persiapan ini mumpung ada 2 tahun lagi ya, 2 tahun setengah lagi di 2024, kita harus bisa mengejar, mempersiapkan, menyelesaikan semua persoalan tentang data kependudukan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, koordinasi BMKG dan juga Basarnas antisipasi dampak bencana. Ini Komisi 5 DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika bersama dengan Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan atau Basarnas meningkatkan koordinasi dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan cuaca ekstrim dan juga potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 5 DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas meningkatkan koordinasi dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan cuaca ekstrim dan potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Timur belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan meminta BMKG selalu memberikan update laporan perakiraan perubahan cuaca ekstrim agar masyarakat dapat melakukan persiapan menghadapi cuaca ekstrim sesuai petunjuk BMKG. Perkiraan cuaca kepada semua pihak yang membutuhkan, khususnya moda-moda transportasi kita, baik itu udara, baik itu terutama laut, ya agar supaya masyarakat kita siap dan kemudian operator-operator kita siap dalam menghadapi kondisi tersebut. Tentunya kita tidak harapkan terjadi bencana, tetapi kemudian dari pihak Basarnas kita harapkan punya kesiapan untuk itu. Andi Iwan menyadari anggaran yang dimiliki Basarnas tidak dapat memenuhi semua kebutuhan penanganan bencana, pengadaan personil dan peralatan yang memadai. Untuk itu ia meminta seluruh pihak termasuk pemerintah daerah memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada Basarnas dalam melakukan antisipasi, penanggulangan, dan penanganan bencana di wilayah Jawa Timur. Anggaran yang dimiliki oleh Basarnas tentu tidak bisa maksimal dan optimal seperti yang kita harapkan. Kita berharap ke depannya kami dari Komisi 5 akan mensupport Basarnas dalam memberikan
alokasi anggaran yang lebih maksimal lagi dalam upaya pemenuhan jumlah personil maupun peralatan yang dibutuhkan dalam upaya evakuasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Dan informasi selanjutnya pemirsa yaitu target SDGs di daerah harus tercapai. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI meminta setiap daerah untuk ikut berkontribusi mengejar 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI meminta setiap daerah ikut berkontribusi mengejar 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Usai fokus group discussion dengan tema Sustainable Economic Goals and COVID-19 Pandemic di Bogor, Jawa Barat, Andi Yuliani menilai saat ini banyak kepala daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dalam pencapaian SDGs di daerahnya. Program bersifat sosial dan lingkungan seperti pengurangan angka kemiskinan, akses terhadap air, kesehatan, dan pendidikan. Seharusnya yang menjadi indikator penilaian kinerja kepala daerah. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga harus mengerti tentang pencapaian SDGs ini. Karena financing SDGs ini penting sekali. Ya, jadi alokasi anggaran untuk masing-masing indikator yang 17 itu harus jelas. Andi Yuliani juga menekankan angka kumulatif pencapaian masing-masing daerah terhadap target SDGs akan menjadi angka pencapaian nasional. Keselarasan antar daerah yang saling mencontoh pada daerah yang pencapaian SDGs-nya baik sangat perlu. Hal ini untuk memacu tingkat pencapaian target SDGs. Mungkin BKSAP dan pimpinan DPR harus terlibat menyampaikan undang-undang mana saja yang sudah dibuat oleh Parlemen Indonesia terkait dengan upaya untuk mempercepat pencapaian. BKSAP DPR RI menilai sosialisasi SDGs di setiap daerah harus digalakan agar pemahaman mengenai SDGs bisa diaplikasikan dalam pembuatan RAPBD atau Perda. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan. Informasi SDGs kita beralih ke perlunya pembangunan industri yang merata nih. Komisi 6 DPR RI mendesak BUMN meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur serta mewujudkan interkonektivitas berbasis teknologi dan juga sumber daya sehingga kegiatan perindustrian di daerah berjalan dengan baik. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 6 DPR RI mendesak BUMN meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur serta mewujudkan interkonektivitas berbasis teknologi dan sumber daya, sehingga kegiatan perindustrian di daerah berjalan dengan baik. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, program interkonektivitas antar daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan perekonomian. Sektor kelautan dan pertanian akan terus produktif jika pembangunan infrastruktur pendukung tersedia. BUMN harus memainkan peran sebagai leading sector dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Mewujudkan konsepsi pembangunan industri yang Indonesia sentris itu kan infrastruktur dengan interkoneksitas. Seperti misalnya darat di sini transnya, jalan trasnya, jalan tolnya, jalan kereta apinya. Itu harus betul-betul menginterkoneksitaskan antar kabupaten kota dan antar provinsi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menilai, keterlambatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan sumber daya harus segera dilakukan, terutama di Kalimantan dan Indonesia bagian timur, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara industri maju. Baru infrastruktur yang berbarengan teknologi dan SDM, tidak produktif atau produktifnya itu roadmap dan ini long time. Komisi 6 DPR RI mendorong adanya pemulihan roadmap bisnis BUMN untuk menjadi leading sektor. Dari Kalimantan Timur, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Dan berita yang terakhir pemirsa yaitu pelibatan TNI tangani terorisme perlu dipertimbangkan. Menanggapi rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang diajukan ke DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI menilai pelibatan peran TNI tetap harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kami sajikan beritanya untuk Anda. Menanggapi rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang diajukan ke DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI menilai
Pelibatan peran TNI tetap harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usai menghadiri forum legislasi tentang terorisme di Media Center Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Syaifullah Tamliha menjelaskan, harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Terorisme. Tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP dalam Undang-Undang TNI bisa saja dipakai untuk melibatkan TNI mengatasi aksi terorisme. Nah, pemerintah ingin TNI terlibat. Kemudian sebelum aksi teror boleh melakukan penangkapan dalam jangka waktu tertentu dan melakukan penyidikan. Gunakanlah kewenangan undang-undang yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan nyata untuk mencegah terorisme itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Syaifullah Tamliha menambahkan, kewenangan menangkap orang yang terindikasi akan melakukan aksi teror telah diberikan kepada kepolisian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tahun 2018 lalu. Kegiatan intelijen perlu untuk melakukan tindakan nyata pencegahan terorisme. Bagaimana aparat polisi, TNI itu bisa melakukan penangkapan, interogasi sebelum melakukan aksi teror. Pada tahun 2020, DPR RI melalui Komisi 3 telah membahas dan memberikan 8 catatan terkait rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Jadi sudah kami informasikan 6 berita pilihan tim redaksi TVR Parlemen ini. Kalau misalnya membahas terkait dengan pilkada yang digulirkan pada tahun 2020 kemarin, ini juga kalau misalnya membahas terkait dengan provinsi yang paling banyak tingkat partisipasinya, kita boleh mengacukan jempol untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, Daya? Iya, ini ternyata partisipasi di NTB sendiri ini cukup tinggi, Uki. Padahal ini sedang di masa pandemi. Berarti terbukti ya bahwa KPU ini berhasil mensosialisasikan tentang tata cara pemilihan pada masa pandemi. Dan juga ini partisipasi dari masyarakat untuk bisa memilih dan juga menentukan pimpinannya 5 tahun ke depan ini juga cukup bagus. Kita harapkan nantinya akan terus tingkat partisipasi akan di atas 70% seperti itu ya. Iya, karena target pemerintah sendiri kan ini ada di atas 60% seperti itu. Nah, ini mungkin harapannya bisa di atas itu ya, Uki ya nanti. Betul sekali. Nah, kalau misalnya juga membahas terkait, kamu perhatiin nggak sih kalau bulan suci Ramadan kali ini agak beda karena setiap sorenya itu hujan. Iya. Atau ada beberapa dari kurang lebih 25 hari ini sebagian besar kalau mau buka hujan ya. Betul, emang adem sih, tapi ternyata di beberapa daerah ini justru menjadi sumber atau potensi bencana nih pemirsa. Betul sekali. Nah, ini yang juga patut kita harus dorong terus mungkin DPR RI untuk lakukan bagaimana koordinasi antara BMKG dan juga Basarnas untuk akhirnya bagaimana bisa memetakan mana saja daerah yang mungkin rawan dari bencana seperti itu ya, Daya. Ya, agar bencana ini dapat diantisipasi. Nggak mau kan kalau lebaran tiba-tiba harus ada bencana. Pun kalau misalnya memang terjadi karena memang faktor alam harus bisa segera dimitigasi atau antisipasinya dengan cepat. Betul sekali. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda tetap bersama kami. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Halo pemirsa, masih di Suara Parlemen Pagi. Nah, kalau tadi kita sudah memberikan 6 informasi dari redaksi, sekarang saatnya kita masuk ke headline media koran. Hari ini sudah ada Harian Kompas nih pemirsa, yang membahas mengenai diantaranya mafia tanah menggurita di Jakarta. Terus ini ada juga tentang korban mafia tanah yang
mungkin karena shock ya, bisa terkena stroke sampai meninggal dunia. Ini juga kemarin sempat disampaikan oleh kalau tidak salah ingat ada 2 anggota DPR RI yang melakukan instruksi dalam rapat paripurna. Ini Bapak Junimat Giusang, ini juga membahas terkait dengan bagaimana mafia tanah yang terjadi di sejumlah daerah. Nanti selengkapnya kita akan hadir dalam headline media Surat Kabar. Mafia tanah menggurita di Jakarta. Operasi mafia tanah melibatkan pemodal, notaris, dan juga pegawai Badan Pertanahan Nasional. Mereka menyamar sebagai pembeli. Mafia tanah menggurita di Jakarta. Mereka mengincar rumah mewah dengan pemilik berusia lanjut atau properti yang hendak dijual oleh ahli waris. Investigasi Kompas mengungkap mafia tanah di Jakarta melibatkan pemodal, broker, dan juga notaris atau pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, dan juga pegawai di kantor kecamatan hingga Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Sindikat ini bisa menyamar sebagai pembeli dan juga memasukkan dokumen-dokumen antara lain sertifikat tanah, akte terkait jual beli, serta kartu identitas pemilik. Saat beraksi sebagai pembeli properti, mafia tanah mampu membayar uang muka dalam jumlah besar untuk meyakinkan korbannya agar menyerahkan sertifikat yang asli, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya berbicara mengenai mafia tanah, ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau Uki ingat kemarin beberapa waktu yang lalu, ini mafia tanah ini justru sampai ke ini ya, ibunya Bapak Dino Patijalal ya. Agak ini juga mengagetkan ya. Betul sekali, dan akhirnya juga ini sudah ditangkap para pelakunya. Kita harapkan dengan kasus dari mantan atau juga Duta Besar Indonesia ini bisa menjadi ataupun juga bisa mengungkap dalang ataupun juga aktor-aktor dari para mafia tanah. Ya, dan pemirsa, headline yang kedua yaitu masih dari Harian Kompas tentang dari stroke sampai meninggal dunia. Terjerat dalam kejahatan mafia tanah sungguh menggerogoti waktu, tenaga, dan pikiran. Tertipu jual beli aset properti bernilai miliaran rupiah, ditambah sulitnya membongkar kasus karena kerja rapi para pelaku menutupi kejahatannya membuat sejumlah korban jatuh sakit. Sebagian dari mereka bahkan meninggal sebelum aset kembali ke pangkuan. Ya, ini terkait dengan bagaimana kita harapkan sekali lagi dengan investigasi yang dilakukan oleh Kompas, kita berharap nih Badan Pertahanan Nasional dan juga pastinya kementerian terkait untuk bisa terus menelusuri, dan juga aparat keamanan untuk terus menelusuri mana-mana ataupun juga aparat-aparat ataupun juga oknum-oknum dari kecamatan maupun juga Badan Pertahanan Nasional untuk akhirnya bisa memberantas ini para mafia tanah, ya, Da? Iya, dan Komisi 2 sendiri pun juga seringkali sudah datang ke tempat-tempat sengketa tanah dan berusaha untuk mengurai benang kusutnya ini sebenarnya ada apa sih di daerah tersebut gitu. Dan kalau misalnya Uki ingat juga ini e-sertifikat juga Komisi 2 sudah berkomitmen untuk menunda adanya e-sertifikat karena untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mafia tanah, maksud kami seperti ini yang harusnya juga mungkin bisa dikaji lebih ulang lagi sebelum akhirnya e-sertifikat ini benar-benar dikeluarkan dan menjadi salah satu patokan untuk para pemilik tanah seperti itu ya. Betul. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali terkait dengan tajuk utama, pastikan Anda tetap bersama kami. Ini kalau misalnya membahas terkait dengan lembaga anti rasuah yang kali ini kita mungkin ada sebagai masyarakat juga kecewa dan juga sedih terkait dengan bagaimana polemik dari pegawai KPK yang tidak lulus tes alih menjadi aparatur sipil negara, ya, Da, ya? Ini
cukup membuat kontroversi di masyarakat. Ada yang bilang, memang sepertinya KPK nih dilemahkan atau seperti apa. Banyak sekali asumsi-asumsi di masyarakat yang mungkin menjadi pertanyaan juga ya buat orang-orang seperti kita ini ya, Uki ya. Betul sekali, ini ada beredar puluhan nama pegawai KPK yang dikabarkan tak lulus tes TWK, terdiri dari Kasatgas, Satgas yang menangani kasus mega korupsi dan juga korupsi politik, serta pimpinan yang bisa mempengaruhi kebijakan pemberantasan korupsi, diantaranya penyidik senior Novel Baswedan dan juga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Dalam konferensi pers Rabu 5 Mei petang, Ketua KPK Firly Bahuri membantah kabar pimpinan dan juga lembaganya akan memecat pegawainya yang tidak lulus asesmen sebagai ASN. Seperti apa sebenarnya ataupun juga bagaimana nih anggota DPR RI menilai bahwa sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus untuk tes sebagai ASN. Kita akan simak terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Polemik KPK menjadi ASN. Proses alih kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi aparatur sipil negara menjadi polemik usai 75 pegawai KPK tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Akan tetapi mereka tidak boleh diberhentikan secara sepihak. Sebab tujuan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN bukanlah untuk mengurangi jumlah pegawai KPK. Karenanya, DPR meminta KPK untuk memberikan penjelasan penyebab tidak lolos ujian, terutama kepada 75 pegawai KPK tersebut. DPR mengusulkan kepada KPK untuk memberikan kesempatan dan dukungan bagi 75 pegawai tersebut untuk dapat meningkatkan kemampuannya serta menggelar tes ulang bagi pegawai yang belum berhasil lolos tes. Di samping itu, proses alih kepegawaian KPK tidak boleh disusupi oleh kepentingan-kepentingan lain yang merugikan pegawai dan institusi KPK di masa depan. Sehingga prosesnya dapat dijalankan secara transparan bagi seluruh pegawai KPK yang mengikuti tes tersebut. Semoga semua ini bisa diselesaikan dengan baik. Potret anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika terjun dan bekerja di dapilnya. Bertemu konstituen, menjaring, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semuanya dikemas lebih menarik dalam program Suara Dapil. Hadir setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Ya, pemirsa, berbicara mengenai polemik yang ada di masyarakat tentang ini ada pegawai KPK yang tidak lolos tes alih ASN. Ini sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Didik Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI dari Jatim 9. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Mas. Gimana di dapil selama reses kemarin? Alhamdulillah, kita komunikasi dengan masyarakat, apalagi kan bulannya lagi bulan baik ya, maka membangun relasi yang baik, komunikasi yang baik, ini waktu yang berharga lah buat kita. Covid di sana hijau, merah, oranye, Pak? Insya Allah lah, di tempat saya Bojonegoro Tuban insya Allah terkendali lah, karena seluruh aparatnya koordinasinya bagus sekali. Tapi Bapak jangan mudik dulu ya. Oh iya, kita penuhin apa yang jadi ini keinginan. Tapi kita nggak akan membahas dapil Bapak kali, kita akan membahas gimana ini mungkin sebagian masyarakat ada yang kecewa, sedih melihat lembaga yang dibentuk di era masanya Pak SBY seperti itu, tapi kali ini mungkin pelan-pelan mulai dilemahkan. Kalau misalnya Pak Didi sendiri melihat sejauh ini, gimana nih Pak
peran dari KPK yang mulai perlahan-perlahan mulai dari rancangan undang ataupun juga undang-undang KPK yang direvisi dan juga sekarang apalagi misalnya membahas terkait dengan polemik pegawai yang tidak lulus ASN, dan kalau misalnya tersebar di sosial media ataupun juga di masyarakat, pertanyaan yang juga mungkin patut kita pertanyakan. Kalau Pak Didi sendiri pandangan sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, tentu kita semuanya punya cara pandang yang sama ketika melihat bagaimana keberadaan KPK ini hingga saat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, gitu ya. Karena bagaimanapun juga budaya anti korupsi di Indonesia ini masih belum bisa dijalankan dengan baik, dan kita masih melihat banyaknya korupsi yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah ini, dan bahkan belakangan ini gitu, meskipun gitu persepsi publik menganggap KPK dilemahkan gitu. Tapi sesungguhnya yang terjadi bahwa KPK tetap tajinya tetap utuh begitu. Belakangan ini kita mendengar banyak kemudian menteri yang kemudian menjadi korban dari OTT KPK, kemudian banyak kepala daerah yang kemudian terbukti terjaring OTT KPK. Nah, pada persepsi ini tentu kita harus objektif melihat apakah kemudian persepsi publik itu menganggap bahwa KPK dilemahkan, KPK stagnan, KPK mati. Buktinya dengan undang-undang yang baru KPK masih punya taji, bahkan dalam beberapa kesempatan tertentu gitu. Kemudian KPK menunjukkan giginya gitu. Tentu kita harus memaknai utuh. Yang terpenting adalah bahwa saya memahami publik bahwa ketika terjadi sesuatu harapan publik yang besar terhadap KPK ini, kemudian ada aturan yang kemudian coba disinergikan, kemudian masyarakat bereaksi. Nah, reaksi ini tentu bentuk kecintaan dari masyarakat terhadap KPK gitu. Tapi di tengah itu tentu yang harus kita pahami adalah bahwa hingga kapanpun dan siapapun mendorong, mensupport dan mendukung KPK dalam konteks pemberantasan korupsi menjadi mutlak dan kewajiban. Gitu. Dan menurut Bapak, apakah benar kalau misalnya 75 pegawai yang tidak lolos tes ASN itu nantinya akan diberhentikan, Pak? Begini, sebelum masuk ke sana, tentu kita harus melihat latar belakangnya dulu, gitu ya. Kalau kita melihat revisi Undang-Undang KPK, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, begitu ya. Di situ kemudian KPK menjadi rumpun eksekutif. Konsekuensi dari rumpun eksekutif itu maka pegawai KPK harus beralih status menjadi ASN, begitu. Nah, dalam konteks inilah ketika rekrutmen ASN, maka harus mengikuti mekanisme prosedur dan undang-undang yang ada gitu. Tidak serta-merta kemudian semuanya beralih secara automatically begitu. Sama yang terjadi ketika kita ingat beberapa waktu yang lalu, bagaimana kemudian pegawai honorer, baik guru maupun di bidang lain atau tenaga kesehatan, kemudian ingin menjadi PNS, dia harus mengikuti seleksi begitu. Nah, dalam konteks ini tentu tidak boleh kemudian negara ini berlaku tidak adil. Ketika terjadi alih status, ketika terjadi rekrutmen di ANS ini, maka harus diberlakukan dengan undang-undang dan aturan yang sama. Nah, dalam konteks itu tentu ada undang-undang yang terkait dengan ASN, ada PP terkait dengan ASN, juga peraturan-peraturan teknis gitu. Peraturan teknis itu bisa saja dari Menpan RB dan juga dari BKN, Badan Kepegawaian Negara gitu. Nah, salah satu hal begitu, kalau kita melihat dari peraturan PAN RB nomor 37 2018, di situ sangat jelas guidance-nya begitu, sangat jelas aturan mainnya. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika negara menginginkan ANS itu mempunyai begitu ya, mempunyai keilmuan dasar dan juga kemudian mempunyai kompetensi bidang sebagai tuntutan pembidangan tugas dan tanggung jawab, maka ketika menseleksi CPNS, maka ini juga harus didasarkan kepada parameter-parameter yang terukur. Parameter terukur itu apa? Kalau berdasarkan kementerian atau peraturan PAN RB itu, di situ dinyatakan calon PNS harus lulus. Kemudian ada beberapa tes kemampuan dasar. Nah, tes kemampuan dasar itu terdiri dari 3 gitu. Satu yaitu tes karakteristik pribadi, kemudian tes tes intelijensia secara umum, gitu,
Atau kemudian satu lagi tes wawasan kebangsaan. Jadi sekarang yang terjadi di publik itu kalau berdasarkan Menpan RB ini bukan hanya tes kebangsaan, masih ada dua tes lagi, yaitu TKP itu tes karakteristik kepribadian, kemudian TIWI yaitu tes intelijensia umum gitu ya. Jadi yang menyertai itu. Dan ini berlaku jamak. Dan ini berlaku umum terhadap siapapun yang kemudian mengikuti seleksi CPNS. Tidak terlepas bagaimana kemudian pegawai KPK yang ingin alih status menjadi ASN harus melewati proses ini begitu. Nah, kemudian di situ juga dikatakan bagaimana orang dikatakan lolos ketiga tes ini, maka di peraturan Menpan RB itu dikatakan bahwa ada nilai batas minimal, begitu. Ada ambang batas minimal yang ditetapkan terhadap masing-masing tes. Ketika tes itu berapa angka yang ditetapkan. Di situ dijelaskan dengan jelas. Nah, tapi bahwa karena ini berlaku umum, jamak terjadi terhadap siapapun dalam rekrutmen CPNS, maka saya katakan buat teman-teman KPK tidak perlu khawatir. Tapi yang perlu kita pastikan adalah bagaimana kemudian alih status, rekrutmen, kemudian penerapan tes ini juga dilakukan secara transparan, dilakukan secara terukur, profesional dan akuntabel. Apabila ini dilakukan semuanya secara utuh, terukur dan akuntabel, maka tidak perlu khawatir kemudian masyarakat ataupun pegawai KPK ini dalam mengikuti itu. Kalaupun kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan calon pegawai KPK tidak memenuhi syarat sebagai CPNS, kemudian tidak lulus, itu hal yang biasa saja dan terjadi di setiap seleksi CPNS di bidang manapun, begitu. Nah, kemudian isunya dikembangkan bahwa ini sudah mengabdi lama, ini punya kompetensi. Tapi faktanya adalah bahwa negara punya parameter terukur yang tidak boleh kemudian pick and choose, tidak boleh pandang bulu diterapkan kepada calon CPNS. Ini juga harus dipahami. Kemudian kalaupun kemudian sekarang ini ada diskursus, misalkan ada potensi begitu ya, karena sampai sekarang saya masih belum mendapatkan data atau informasi siapa saja yang lulus, siapa saja yang tidak lulus terkait dengan alih status di KPK ini. Tapi sesungguhnya kalau betul-betul misalkan ada pegawai KPK kemudian yang tidak masuk barisan terekrut secara alih status ini, maka tentunya pimpinan KPK harus mengkomunikasikan dengan Presiden atau pemerintah yang terkait. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, karena ini rumpun eksekutif, maka pengelolaan anggaran KPK ini tidak bisa dilepaskan dari pemerintah, sehingga campur tangan pemerintah menjadi penting, tidak serta-merta menjadi kebijakan KPK sendiri ya. Nah, banyak cara mungkin yang bisa dilakukan pemerintah terhadap pegawai KPK yang berpotensi tidak bisa alih status ke ASN. Ini ada jurisprudensinya gitu. Ketika kita belum lama kemudian pemerintah melakukan seleksi terhadap pegawai honorer yang usianya di atas 35 tahun, secara umum mereka sudah tidak bisa mengikuti. Tapi akhirnya pemerintah mengambil kebijakan. Kebijakannya apa? Kemudian memberikan kesempatan kepada honorer untuk tetap menjalankan tugasnya dengan perjanjian kerja dengan pemerintah. Ya, Pak Didi, kalau misalnya membahas ini terkait dengan bagaimana pertanyaan seputar itu juga beredar di sosial media terkait dengan apakah sholat subuh yang menggunakan kunut ataupun juga apakah di usia 30 tahun belum menikah, itu apakah benar? Tapi jangan dijawab sekarang Pak Didi, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi.
terima kasih Anda masih bersama saya Suki Abdul, rekan saya Alda Gustari dan juga Pak Didi. Nih, kita masih melanjutkan membahas terkait dengan polemik sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus alih ASN ya, Dak? Iya, nah Pak, ini kalau misalnya berbicara tentang polemik ini, Pak Firly sendiri juga sudah mengatakan bahwa tidak ada kok yang namanya nanti pemecatan kalau misalnya tidak lulus. Belum ada rencana seperti itu, tapi ini di bawah ini kan sudah ramai sekali ya Pak ya. Nah ini menurut Bapak, tanggapan Bapak seperti apa? Ya ini negara demokrasi gitu. Ini bagian check and balances pemerintah, masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintah maupun lembaga-lembaga negara gitu. Masyarakat ini sangat cinta dengan KPK. Masyarakat jelas tidak ingin kemudian KPK dilemahkan, apalagi kemudian diskursusnya belakangan ini bukan hanya terkait dengan alih status pegawai gitu ya, tapi judicial review di MK juga ini juga menambah kemudian kecintaan masyarakat untuk memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada masyarakat gitu. Tapi yang terkait dengan alih status ASN ini tentu seperti saya sampaikan tadi bahwa idealnya gitu ya, idealnya kemudian rekrutmen itu, pengadaan itu sangat terukur gitu. Harusnya terbuka. Toh kalaupun tidak ada yang kemudian ada beberapa anggota KPK yang tidak masuk gerbong ASN karena hal-hal tertentu yang secara teknis, tentu karena kinerjanya, karena rekam jejaknya, karena dedikasinya, integritasnya, dan dibutuhkan oleh KPK, maka seperti saya katakan tadi, pemerintah bersama pimpinan KPK masih bisa memformulasikan way out atau solusi apa yang terbaik gitu. Dan kebijakan ini juga seperti saya sampaikan terjadi kok di kemarin gitu. Mungkin bentuknya tidak sama, tapi yang terpenting adalah political will dari pemerintah dan pimpinan KPK ini untuk sama-sama membicarakan kira-kira solusi terbaiknya apa ketika ada pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat atau tidak rekrut di dalam alih status ini. Jadi Pak Didi meyakini bahwa pengalihan dari pegawai KPK menjadi alih ASN ini tidak ada bersih-bersih pada pegawai KPK yang karena ada juga isunya bahwa sejumlah pegawai yang tidak lulus ini sedang menangani mega korupsi dan juga sejumlah kasus korupsi besar ya Pak? Ya kalau sekarang praduga boleh begitu. Cara pandang kan bebas. Kita negara demokrasi. Saya masih berpandangan secara objektif gitu bahwa alih status ASN ini adalah hal yang sangat biasa. Tapi masyarakat yang ingin mendukung KPK memberikan dukungan dengan cara lain mungkin seperti itu. Nah ini akan dijawab sendiri oleh KPK ke depan. Ini tantangan dari pimpinan KPK membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan sekarang alih status ini adalah murni secara teknis adalah terkait dengan alih status. Tidak ada politik penegakan hukum di situ. Nah kalau ke depan kemudian pimpinan KPK atau KPK tidak menunjukkan tajinya, tidak memberantas korupsi secara utuh, tentu persepsi dari masyarakat itu akan menjadi terafirmasi atau benar gitu. Karena begini loh, kemarin banyak diskursus publik ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK, kemudian dikatakan pemberantasan korupsi stagnan, KPK mati suri gitu. Nah sekarang dengan alih status ASN, kemudian judicial review MK, ini kan masyarakat sudah mulai dukungannya sudah mulai muncul dengan cara masing-masing. Skeptis publik bahkan muncul terkait pemberantasan korupsi. Tapi yang harus kita pahami, ketika undang-undangnya sudah dirubah kemarin, terbukti kok KPK kemarin melakukan pemberantasan korupsi baik yang berbasis case building maupun juga berbasis OTT gitu. Kakap-kakap juga. Nah, tinggal bagaimana kemudian KPK ke depan ini meskipun ini banyak dilakukan OTT, penangkapan koruptor di sektor-sektor pemerintah, tapi turunan-turunan yang terkait dengan di situ ini juga masih ditunggu publik, misalkan gitu. Korupsi bansos gitu, ini kan masih menyisakan beberapa persoalan. Kemudian korupsi kepala daerah juga menyisakan persoalan. Kita uji pimpinan KPK objektif, rasional tidak. Penegakan hukumnya mereka pandang bulu atau tebang pilih. Harusnya mereka penegakan hukumnya harus transparan, independen, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, dan akuntabel. Itu saja yang kita harapkan. Oke, terakhir nih Pak. Nah, nanti Komisi 3 DPR RI sendiri akan mengawasi seperti apa agar alih ASN ini tetap pada koridornya? Ya, pasti gitu. Kami sebagai fungsi pengawasan Komisi 3, kami tidak menafikan dan tidak menutup kuping kami dari berbagai masukan publik.
dari kekhawatiran publik. Isu ini sudah menjadi isu nasional, kekhawatiran. Tapi kita juga ingin mengurai secara utuh apakah kemudian alih status ini juga dijalankan secara profesional, dijalankan secara terbuka, dan kalaupun kemudian ternyata setelah mendengar para pihak baik KPK maupun pihak yang terlibat di alih seleksi ini kemudian memberikan penjelasan sejelas-jelasnya dan tidak ada unsur yang penyimpangan ataupun rekayasa yang dianggap pemerintah, itu tentu kita juga harus hargai hasilnya. Yang terpenting adalah memastikan bahwa alih status itu dilakukan secara proper dan proporsional, itu adalah tugas kami. Memastikan secara proper dan juga profesional. Pak Didi, terima kasih sudah hadir di studio TVR Parlemen. Pemirsa, kita harapkan sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana nasib dari 75 pegawai KPK yang isunya ini tidak lolos, tapi kita harapkan nantinya ada kebijakan-kebijakan lain yang nantinya akan dikeluarkan baik dalam hal ini oleh pimpinan KPK, Pak Firly ya. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari dan juga beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.